buat adik-adik sekolah minggu agar ibadah sekolah minggu HKIP AGP tanggal 18 Juli 2021 kita mulai. Dimohon anak-anak kami tentram di tempatnya masing-masing. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan kali langit dan bumi. Amin. Kita bernyanyi. Baiklah adik-adik, kita bernyanyi Hello Hello How Are You? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu ya Tuhan. Berkat yang tak berkesudahan selalu Engkau curahkan bagi kami anak-anak-Mu. Kiranya tuntun kami agar iman kami selalu bertumbuh kepadamu dan cinta kami kepada Tuhan juga semakin dalam. Biarlah kami selalu taat dan setia kepadamu sehingga kami menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Terimalah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini yang diambil dari titah yang keempat sampai titah yang kelima. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Demikian Taurat Tuhan. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi Mentega dan Roti.
Buat anak-anak kami sekolah minggu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aku, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Baiklah adik-adik, kita bernyanyi dalam Yesus kita bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata di kerajaan surga tinggi, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu, buka dan terangilah hati serta pikiran kami, agar kami dapat menerima dan melakukan firman-Mu itu di kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Pasti adik-adik gak sabar lagi dong mau mendengar firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, diharapkan adik-adik sekolah minggu duduk dengan tenang, dengan tentram, dan jangan lupa ya, Alkitabnya disiapkan ya. Mari kita buka Alkitab kita dari notes kita pada minggu pagi hari ini, diambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Sekali lagi, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Sudah dapat? Biar abang baca ya.
Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah Abang ulangi adik-adik sekolah minggu. Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, adik-adik sekolah minggu, nas ini mengajarkan kita untuk bersama melakukan kasih, bersama melakukan hal yang baik. Dengan kata lain, nas ini mengajarkan kita untuk bersekutu. Adik-adik sekolah minggu, tahukah apa arti bersekutu? Bersekutu itu dapat juga dikatakan dengan bersaudara, berteman, bekerja sama, saling membantu. Nah, begitu adik-adik sekolah minggu. Nah, mengapa kita diajarkan bersekutu? Karena dengan bersekutu kita dapat melakukan hal baik dengan bersama-sama. Kita dapat melakukan hal yang diinginkan Tuhan dengan bersama-sama. Dan tanpa kita sadari, jika kita melakukannya dengan bersama-sama dan dengan menurut jalan Allah Bapa, maka kita tidak akan menyadari kita telah melakukan hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Nah, jika kita sering melakukan hal baik, dan maka kita dapat disebutkan dengan bertekun dalam iman. Mengapa? Karena jika kita bertekun dalam iman, maka secara otomatis kita sudah melakukan hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, nats ini juga mengajarkan untuk kita dapat melakukan hal yang baik sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, di sini Tuhan mengatakan bahwa kita manusia diinginkan Tuhan untuk bersekutu kepada Tuhan dan bersekutu kepada sesama manusia. Mengapa? Karena jika kita bersekutu kepada Tuhan, maka kita akan mengetahui apa yang Tuhan inginkan daripada kita, dan Tuhan juga akan mengetahui apa yang kita inginkan. Jadi kita tidak akan melenceng dari apapun yang dikehendakkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, jadi mengapa kita harus bersekutu kepada sesama? Karena seperti yang kutipan ayat terakhir tadi yang mengatakan dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, di Alkitab adik-adik sekolah minggu ada tertulis bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, kita diajari untuk bersekutu terhadap sesama, bekerja sama terhadap sesama, bersaudara terhadap sesama, agar kita dapat melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kita dapat bersama menyebarkan firman Tuhan, agar banyak orang dapat melakukan apa yang dikehendakkan Tuhan kepada kita manusia. Dan jika kita telah melakukan hal tersebut, tanpa kita sadari, kita telah bersiap dan kita telah bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan bersekutu? Persekutuan apa sih yang diinginkan Tuhan? Jadi, persekutuan yang diinginkan Tuhan adalah persekutuan yang baik. Contohnya misalnya ada adik-adik sekolah minggu misalnya pergi jalan-jalan gitu, terus ada melihat orang tua. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu itu merasa kasihan. Nah, adik-adik sekolah minggu bisa minta tolong sama teman-temannya. Yuk kita bantu dia. Nah, begitu adik-adik sekolah minggu. Nah, lain ceritanya dengan cerita berikut. Misalkan contohnya, abang waktu kecil nih pernah tuh melihat mangga udah merah, udah matang. Nah, terus abang bilang gini sama teman abang, lihat ya, kalau ada orangnya bilang, biar aku nggak jadi ngambilnya. Nah, itu memang namanya bersekutu, namun itu artinya adalah persekutuan yang buruk. Nah, jadi Tuhan tidak menginginkan persekutuan itu.
Selain itu juga adik-adik, ayat ini juga mengajarkan kita untuk hidup bersaudara. Nah, bersaudara bukan hanya dengan saudara kandung, tetapi juga kepada semua orang. Jadi kita harus hidup rukun, hidup tentram, dan jika kita melakukan hidup rukun, hidup tentram dan sesuai dengan kehendak Bapa di surga, maka kesejahteraan itu akan datang kepada keluarga kita. Nah, mengapa kita diajarkan bertekun? Karena ketekunan itu selalu membuahkan hasil yang manis. Misalnya, tekun berdoa akan mendapatkan berkat daripada Tuhan, dan tekun belajar akan mendapatkan kepintaran. Oleh karena itu, marilah kita bertekun di dalam iman kita agar kita mendapatkan hidup keselamatan daripada Tuhan Bapa di surga. Amin. Ya Bapa yang bertata di kerajaan surga tinggi, puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat karunia-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami ya Bapa. Ya Bapa, baru saja kami mendengarkan firman-Mu, berikanlah firman-Mu itu menjadi terang dan menjadi penuntun bagi hidup kami, agar kami dapat tetap berada di jalan-Mu yang menuju keselamatan itu ya Bapa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak-kakak sekolah minggu, Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Tangaku Namet-met. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah ada di penghati acara kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, yang kudus dalam namamu, dalam kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Diberikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kerajaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa